Hari ini adalah hari Jumat, hari yang Allah muliakan, hari yang tidak sama dengan hari-hari lainnya. Di hari ini banyak pintu kebaikan dibuka, doa-doa diangkat, hati-hati yang lelah diberi kesempatan untuk kembali tenang. Dan di hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan satu amalan sederhana namun besar nilainya di sisi Allah, yaitu membaca surah Al-Kahfi. Bukan sekedar membaca huruf-hurufnya, tetapi menghadirkan cahaya untuk perjalanan iman kita di tengah dunia yang penuh ujian. Hari Jumat adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Hari ketika Nabi Adam diciptakan, hari ketika beliau dimasukkan ke dalam surga, dan hari di mana kelak kiamat akan terjadi. Di hari Jumat ada satu waktu istimewa, waktu di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah selama dia memohon kebaikan. Karena itu, hari Jumat bukan hanya tentang rutinitas, bukan hanya tentang mengganti hari di kalender. Hari Jumat adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam hati, dan bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh apa aku berjalan bersama Allah? Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Artinya adalah gua, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya di antara dua Jumat. Cahaya itu mungkin tidak terlihat oleh mata, namun dia terasa di hati. Dia menjaga iman dari keraguan, menjaga langkah dari kesesatan, dan menjaga hati agar tetap lembut di tengah dunia yang keras. Surah Al-Kahfi dibuka dengan kisah para pemuda yang hidup di zaman penuh tekanan. Zaman di mana mempertahankan iman bukan perkara mudah. Mereka memilih beriman meski harus kehilangan kenyamanan. Mereka memilih Allah meski harus meninggalkan dunia. Lalu Allah melindungi mereka, menidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, menjaga iman mereka saat dunia di luar berubah. Pelajarannya sederhana namun dalam. Jika kita menjaga iman, Allah akan menjaga kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Kisah berikutnya tentang dua orang pemilik kebun. Yang satu bersyukur, yang satu merasa semua karena dirinya. Harta membuatnya lupa, kesombongan membuatnya buta. Dia merasa tidak membutuhkan Allah. Hingga suatu hari, kebun itu hancur. Nikmat yang dibanggakan hilang dalam sekejap. Pelajarannya jelas, harta bukan tanda cinta Allah. Harta adalah ujian. Dan hanya rasa syukur yang bisa menjaganya tetap berkah. Kisah ketiga yaitu Nabi Musa. Seorang nabi besar, belajar bahwa tidak semua hal bisa dipahami oleh akal manusia. Apa yang terlihat buruk, ternyata menyimpan kebaikan. Apa yang terasa menyakitkan, ternyata adalah perlindungan. Allah Maha mengetahui, sementara manusia sering terburu-buru menilai. Pelajarannya, tidak semua takdir harus kita mengerti. Cukup kita yakini bahwa Allah tidak pernah salah. Kisah keempat yaitu Zulkarnain. Zulkarnain diberi kekuasaan besar, namun dia tidak sombong. Dia tidak sewenang-wenang. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Pelajarannya, semakin tinggi kedudukan, semakin besar amanah. Dan kekuasaan yang baik selalu disertai kerendahan hati. Surah Al-Kahfi mengajarkan kita tentang hidup, tentang iman, tentang harta, tentang ilmu, dan tentang kekuasaan. Semua itu adalah ujian yang kita hadapi setiap hari dalam bentuk yang berbeda-beda.
Karena itulah Allah mengajarkan kita membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, agar hati kita dijaga, agar iman kita tidak padam, agar langkah kita tetap lurus. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan surah Al-Kahfi penjaga iman kami di antara 2 Jumat. Ampuni dosa-dosa kami, tenangkan hati kami, dan wafatkan kami dalam keadaan mencintai-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum.